sejarah Raden Ajeng Kartini dapat kita implementasikan perjuangannya ke dalam lingkungan kerja sebagai PNS. Yang pertama, meniru Kartini yang membuka sekolah, PNS harus memiliki mindset membantu masyarakat tanpa pamrih, bukan dilayani, tapi proaktif mencari solusi atas keluhan masyarakat di lingkungan kerja. Di lingkungan kantor yang beragam, saya sebagai PNS harus menjadi perekat, menghargai rekan kerja tanpa memandang golongan, dan membangun budaya kerja yang saling mendukung. Saya sebagai PNS tidak boleh puas dengan ilmu yang ada. Implementasinya adalah dengan terus belajar untuk mengasah kemampuan diri, belajar teknologi baru, dan meningkatkan skill teknis agar kualitas kebijakan yang dihasilkan semakin tajam. Kesimpulannya, untuk menghadapi tantangan demokrasi ke depannya, instan KPU harus menjadi Kartini modern di bidang kepemiluan, berani menyuarakan kebenaran aturan, tangkas menghadapi perubahan zaman, dan memiliki semangat melayani kedaulatan rakyat dengan sepenuh hati. Penerapan nilai-nilai berhak yang bisa diambil dari sejarah perjuangan era Kartini yang dapat diterapkan di lingkungan kerja KPU. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Janji saya akan memberikan layanan informasi kepemiluan yang ramah, cepat, dan akurat kepada peserta pemilu maupun masyarakat luas. Tindakan saya tidak menunda permohonan, data yang bersifat publik, dan bersikap solutif terhadap kendala teknis yang dihadapi pemilih. Yang kedua, yaitu akuntabel, menjaga integritas di atas segalanya dan menolak segala bentuk gratifikasi yang dapat mempengaruhi independensi saya. Tindakan yang saya lakukan yaitu melaksanakan setiap tahapan pemilu sesuai aturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya negara dengan transparan. Yang tiga, kompeten. Janji saya untuk terus memperdalam pemahaman mengenai regulasi pemilu yang dinamis. Tindakan saya untuk mengikuti bimbingan teknis dan belajar mandiri terkait sistem informasi agar dapat bekerja secara profesional tanpa kesalahan prosedur. Yang keempat, harmonis. Saya berjanji akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dengan menghargai perbedaan latar belakang rekan sejawat dan pemangku kepentingan. Tindakan yang akan saya jalani menjadi penengah dalam perbedaan pendapat dan membangun komunikasi yang baik antara jajaran sekretariat dan komisioner. Yang kelima yaitu loyal. Janji saya menjaga marwah KPU dan kerahasiaan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tindakan yang akan saya lakukan adalah berpegang teguh pada sumpah jabatan dan tetap bekerja dengan dedikasi tinggi meski di bawah tekanan beban kerja tahapan yang padat. Yang keenam, adaptif. Janji saya cepat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi informasi kepemiluan. Tindakan saya agar kreatif dalam mencari metode sosialisasi yang efektif bagi generasi muda dan proaktif mempelajari fitur-fitur baru dalam sistem digital KPU. Yang ketujuh, kolaboratif. Saya berjanji akan mengedepankan semangat gotong royong dalam menyukseskan setiap tahapan pemilu. Tindakan yang akan saya lakukan terbuka untuk bekerja sama dengan pihak luar seperti Bawaslu, pemerintah daerah, dan relawan demokrasi demi kelancaran logistik dan pemungutan suara. Komitmen kami tidak hanya berhenti di atas kertas. Kedepannya, saya harus menjadi teladan bagi rekan sejawat dan jajaran ad hoc. Penerapan nilai berakhlak yang konsisten di KPU akan meningkatkan indeks persepsi demokrasi dan memastikan bahwa setiap suara rakyat tersalurkan dengan aman, jujur, dan adil.